Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 389 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman Abang Frank yang belum sempat nyimak pembahasan spoiler sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita terobos aja versi novelnya ya guys ya. Di saat Wu Yuhao membawa Tang Wutong meninggalkan Sekte Haotian, serta berniat menuju ke wilayah Kerajaan Doling untuk melihat kondisi Susansi, wilayah Kerajaan Doling sendiri mengalami masalah internal. Pasalnya setelah seluruh keluarga kekaisaran terbunuh, serta Susansi naik tahta menjadi kaisar sementara, banyak petinggi dari berbagai wilayah mulai melancarkan aksi pemberontakan. Tujuan mereka jelas ingin mendapatkan tahta kaisar. Meskipun kerajaan Ryu tidak kembali melakukan serangan dalam periode waktu ini, tapi Susansi dikatakan memiliki kekuatan terbatas di bawah kendalinya, sehingga dia tidak memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan internal wilayah kerajaan Doling. Meski Susansi telah menunjukkan kemampuan luar biasa ketika dia pertama kali mendapatkan otoritas atas kota Doling, serta sangat cepat mengatasi situasi, tapi Susansi tidak memiliki reputasi ataupun pengaruh yang cukup untuk mengendalikan seluruh wilayah kekaisaran. Dia tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga kerajaan, dan dia bukan pewaris tahta sejati. Dalam momen seperti ini, keluarga Susansi tidak ingin membantunya. Hal ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Hanya ibunya saja yang datang ke kota Doling. Dia merupakan putri yang telah dibuang oleh kaisar sebelumnya. Loh, kok dibuang Min? Yang nanya kayak gini berarti nggak nyimak spoiler-spoiler sebelumnya tentang kisah keluarga Susansi ya guys ya. Ayah Susansi menolak untuk maju membantunya karena dia tidak melihat keadaan kekaisaran Doling dengan sangat optimis. Selanjutnya, dia tidak bisa mengambil resiko seluruh keluarganya. Dia adalah pemimpin keluarga, jadi dia harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarganya alias Sekte Xuanwu. Dengan adanya fakta tersebut, Susansi mengalami kesulitan, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bingung dan apa yang bisa dia lakukan? Meski Susansi bisa mengerahkan beberapa prajurit untuk melawan kedua pasukan pemberontak, tetapi hanya akan mengakibatkan lenyapnya pasukannya. Satu-satunya hal yang dia bisa lakukan hanyalah memberikan perintah kepada warga sipil yang telah menderita untuk dievakuasi. Pada saat yang sama, dia memberi perintah untuk membuat garis pertahanan secepat mungkin. Dia harus membela diri melawan pasukan pemberontak dua keluarga kerajaan sebelum dia bisa bernegosiasi dengan tentara elit kekaisaran Doling. Nah, intinya begini guys. Setelah keluarga kekaisaran Doling tewas oleh serangan kerajaan Ryu sebelumnya, selain Susansi dan ibunya sebagai keluarga utama yang masih hidup, ada dua keluarga cabang. Dan dua keluarga cabang tersebutlah yang ingin menguasai tahta kerajaan Doling. Itulah sebabnya mereka mencoba menjatuhkan alias memberontak Susansi. Terlebih lagi, komandan pasukan elit kerajaan Doling masih belum menentukan pilihan untuk berpihak. Sampai sini jelas ya guys ya. Meski garis keturunan Susansi dianggap paling murni, tetapi nama keluarganya adalah Su yang diwarisi dari keluarga bapaknya, bukan Sue alias marga ibunya. Hal itulah yang menjadi masalah besar. Dengan adanya fakta tersebut, komandan pasukan elit hanya duduk diam tidak berusaha membela pihak kemanapun. Dia ingin melihat
siapa yang pantas memimpin kerajaan Doling, Susansi atau dua keluarga pemberontak. Siapapun pemenangnya, maka sudah dipastikan akan menjadi kaisar baru kerajaan Doling. Menurut faktanya, lokasi pasukan elit pada dasarnya penting secara strategis dan mereka dengan cepat membentuk garis pertahanan di sepanjang perbatasan untuk bersiap menghadapi invasi kerajaan Rio. Karena hal tersebut, tidak ada yang menyalahkan para komandan dan jenderal meskipun mereka tidak mengindahkan perintah mobilisasi Susansi. Susansi memang mempertimbangkan untuk keluar dari kekacauan ini dan pergi. Tetapi bisakah dia benar-benar pergi begitu saja? Pasukan pemberontak dua keluarga kerajaan jelas adalah ahli waris yang tidak memadai. Dan darah keluarga kerajaan mengalir di pembuluh darah Susansi. Dia tidak ingin melihat kekaisaran Doling hancur begitu saja. Oleh sebab itu, Susansi memutuskan untuk bertahan setelah berdiskusi dengan ibunya. Bahkan jika dia harus pergi di masa depan, Susansi harus memastikan bahwa urusan internal kekaisaran telah stabil. Saat ini, Susansi telah menangani semua jenis masalah administrasi. Meskipun dia adalah dolo di atas level 80, dia masih merasa lelah. Pejabat sipil dan militernya pergi. Aula istana kerajaan segera menjadi kosong seperti biasanya. Pada saat ini, Nan Qiuqiu terlihat mengepalkan tinjunya dengan perasaan kesal. Bahkan menyadari kedua pemberontak pastilah tidak memiliki individu kuat di sisi mereka, serta hanya pasukan militer normal. Nan Qiuqiu mengusulkan untuk melakukan misi pembunuhan terhadap dua keluarga cabang, sehingga masalah ini bisa segera teratasi. Nan Qiuqiu pada dasarnya merasa sangat tertahan selama beberapa hari terakhir. Segalanya berjalan relatif baik pada awalnya, tetapi sejak pasukan elit kekaisaran menolak untuk memperkuat ibu kota kekaisaran, dan sejak ketiga kekuatan itu mulai berlomba-lomba memperebutkan tahta, pihak Susansi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan sikap pejabat sipil dan militer kota Doling mulai berubah. Susansi menggelengkan kepalanya dan mengatakan, darah keluarga kerajaan Doling sudah hilang. Mereka tidak bisa lagi menyebabkan pertumpahan darah. Dirinya tidak begitu tertarik untuk melindungi posisi kaisar. Tetapi Susansi tidak berpikir mereka bisa melakukan lebih baik daripada dirinya. Selain itu juga, kekaisaran saat ini dalam bahaya. Namun mereka telah memilih untuk memulai pemberontakan untuk tahta pada saat seperti ini. Mereka sangat rabun dan mereka pasti tidak akan menjadi penguasa yang hebat. Nan Qiuqiu membentak dan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus menunggu sampai tentara pemberontak tiba di gerbang kota? Jika mereka tidak membunuh kedua keluarga pemberontak, orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya akan mati dalam peperangan. Bahkan para pemberontak juga telah membantai pasukan pembela kota. Lalu apa gunanya mereka harus membiarkan para pemberontak bajingan tetap hidup? Susansi mengatakan, pembunuhan tidak mudah untuk dilakukan. Kedua keluarga cabang telah berani memulai pemberontakan. Hal itu menandakan mereka harus memiliki setidaknya satu Feng Hao Dolo yang mendukung. Kalau tidak, apa yang harus mereka perjuangkan untuk tahta? Tentara elit dan orang-orang tangguh kekaisaran Doling semuanya duduk di dekat perbatasan. Dan jika mereka melakukan gerakan tapi gagal, posisi mereka akan memburuk jauh lebih buruk. Ye Guyi tiba-tiba saja bergumam dan berandai-andai Yu Hao ada di tempat ini. Selain itu juga, dia mendapatkan kabar kalau Yu Hao telah melakukan baku hantam 1 lawan 10 terhadap individu kuat dari Kekaisaran Rio. Meskipun hanya mengalahkan 7 orang, tapi hal itu membuat pasukan Rio menarik diri dari kota Shrek. Bahkan akademi memberinya gelar Dolo Es Mata Ashura, sedangkan Tang Wutong memiliki gelar Dolo Naga Kupu-Kupu. Kalau Abang Frank dikasih gelar Dolo Pria Idaman. Waduh. Sambil menghela nafas, Susansi mengatakan,
Ada terlalu banyak beban di pundak Yu Hao. Dia mendapatkan kabar dari Bebe. Tang Wutong terluka parah saat mencoba menyelamatkan Yu Hao, sehingga Yu Hao membawa Tang Wutong mencari kesembuhan. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri saat seperti ini. Selain itu juga, Suzansi meminta mereka untuk menunggu waktu. Pasalnya Legiun Sekte Tang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Asalkan mereka bisa tiba tepat waktu, maka masalah internal kerajaan Doling pasti akan teratasi. Pada saat ini, Ibu Susansi tiba-tiba saja memasuki ruangan pertemuan, serta memuji anaknya masih saja berhati lembut seperti biasanya, sehingga membuat Susansi langsung menghampirinya, serta bertanya, kenapa ibunya berjalan-jalan keluar kamar? Apakah kondisinya sudah membaik? Nah, Mimin jelasin sedikit. Ibu Susansi bernama Sue Lingsun. Dia bukanlah sakit, tetapi kena mental setelah tiba di kota Doling. Bahkan fakta kalau seluruh keluarganya tewas oleh penyerangan kerajaan Ryu, hal itu seketika membuatnya pingsan selama beberapa waktu. Sue Lingsun mengatakan, pertempuran memperebutkan tahta selalu kejam dan brutal, bukan lagi menyangkut masalah garis keturunan. Meski kedua pemimpin pemberontak memiliki garis keturunan setipis tisu, tapi berani melakukan pemberontakan, maka sudah dipastikan mereka telah menyusun rencana sejak lama. Oleh sebab itu, saran Nankyu Kyu merupakan cara terbaik. Susansi harus segera memberantas para pemberontak secepat mungkin. Kelembutan hati dalam situasi seperti ini hanya akan menyebabkan lebih banyak nyawa melayang. Jika Susansi bisa melakukannya, maka dia pasti akan mendapatkan wibawa. Pada saat yang sama, seluruh pasukan pemberontak akan sepenuhnya menyerah dan berada di bawah kendalinya. Dengan begitu, kerajaan Doling memiliki kesempatan untuk kembali bangkit. Di saat Susansi hanya terdiam, Sue Lingsun melanjutkan. Dirinya sudah bertemu menteri dan berbicara dengannya. Jika Susansi tidak ingin mengganti nama depannya dengan sebutan Sue, kerajaan tidak akan memaksa. Namun demi kerajaan Doling, jika nanti Susansi dan Jiang Nanan memiliki seorang putra, putra mereka harus diadopsi oleh kerajaan Doling dan diberi nama Sue, sehingga dia bisa menjadi putra mahkota, serta menjadi kaisar di masa depan. Jika Susansi dan Jiang Nanan bersedia, seluruh pejabat ibu kota Doling bersedia membantunya memberantas para pemberontak. Di saat Susansi terdiam mendengarkan hal itu, wajah Jiang Nanan tiba-tiba saja memerah, di mana pada dasarnya Sue Lingsun memang sudah menyukai calon menantunya sejak lama. Namun sayangnya, baik Susansi dan Jiang Nanan belum memiliki niat untuk menikah, apalagi memiliki seorang putra. Tepat ketika momen canggung ini tercipta, Ji Juechen tiba-tiba saja berteriak meminta Nankyu Kyu untuk berhati-hati. Bahkan Susansi langsung menggunakan teknik pertukaran tempat dengan Nankyu Kyu, serta melepaskan perisai Xuanwu untuk memblokir sebuah pisau hitam tajam, sehingga menimbulkan bentrokan luar biasa edun di tengah-tengah aula istana kerajaan Doling. Setelah ledakan menghilang, sebuah sosok hitam langsung muncul dan memegang sebuah belati hitam pendek di tangannya. Sosok tersebut memancarkan aura ungu gelap dengan penuh energi dingin. Bayangan hitam tersebut sedikit bergeser ketika diblokir oleh Susansi. Kemudian dia segera menjauh dari perisai Xuanwu. Namun dia tidak pergi, melainkan melepaskan sebuah sayap untuk mempercepat gerakannya dan kembali melepaskan tusukan belati hitam. Meskipun sebelumnya, Susansi berhasil memblokir serangan belati hitam untuk menyelamatkan Nankyu Kyu, namun pada saat ini, dia menyadari hal janggal. Perisai Xuanwu-nya tidak mampu sepenuhnya memblokir serangan lawan. Bahkan energi ungu kehitaman menembus perisai Xuanwu-nya dan masuk ke dalam lorong lengannya, membuat Susansi merasakan sakit luar biasa hebat. Jika bukan karena kultivasinya cukup tinggi, mungkin dia sudah jatuh oleh serangan tersebut. Sambil menarik diri mundur,
Susansi menyadari musuhnya cukup kuat, serta merupakan seorang tipe penyerang samping alias tipe kecepatan. Bahkan beranggapan sosok hitam tersebut adalah seorang Feng Hao Dolo. Dengan kemampuan defensif Susansi, para master tipe serangan ataupun kecepatan dengan level yang sama, pada dasarnya tidaklah mungkin bisa menembus pertahanan Xuan Wu-nya. Namun dikarenakan serangan sebelumnya berhasil menembusnya, maka hal itulah yang membuat Susansi yakin kalau lawannya merupakan seorang Feng Hao Dolo. Dengan adanya fakta barusan, tubuh Susansi tiba-tiba saja memancarkan cahaya keemasan. Namun cahaya tersebut tidak bertahan lama, serta berubah menjadi kegelapan, seolah-olah seperti cairan emas kehitaman, dan langsung menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Hal ini merupakan kemampuan keenam Susansi yang disebut sebagai domain Xuanwu, di mana dengan banyaknya pengalaman baku hantam, Susansi jelas langsung melepaskan domain Xuanwu setelah menyadari ada hal janggal. Pasalnya kemampuan domainnya ini juga memiliki kemampuan untuk membatasi kecepatan serangan lawan. Di saat Susansi mulai melepaskan domainnya, 3 anggota lainnya juga mulai bergerak. Pedang penghakiman muncul di tangan Ji Juechen, namun dia tidak bergerak dan hanya berdiam diri di tempatnya. Satu gelombang niat pedang langsung terkunci ke arah sosok hitam tersebut. Terlebih lagi, dengan mereka berempat bergandengan tangan, mereka jelas tidak gentar melawan seorang Feng Hao Dolo. Di saat Ye Guyi berteriak, sebuah cahaya kemasan langsung melonjak dari tubuhnya dan menutupi seluruh aula. Banyak sosok malaikat juga muncul di sekitarnya. Bahkan ketika sosok Ye Guyi melayang di udara, 6 pasang sayap muncul di punggungnya. Pada dasarnya, orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka berempat bukanlah Ji Juechen ataupun Susansi. Mereka masih selangkah lagi dari menjadi seorang Feng Hao Dolo. Jadi Ye Guyi adalah yang terkuat. Pada saat itu, Ye Guyi melakukan kultivasi tertutup setelah dia memurnikan sejumlah besar roh pembalasan. Dan dia akhirnya menerobos menjadi salah satu Feng Hao Dolo Sekte Tang. Di saat Ye Guyi melepaskan kemampuan cahaya penyucian, seluruh kemampuan menyembunyikan diri langsung dihilangkan. Sementara Susansi segera menggunakan teknik langkah 1000 bayangan. Meskipun dia tidak secepat lawannya, kualitas mistis dan mendalam langkah 1000 bayangan masihlah membuatnya mampu menghindari serangan cepat lawannya. Bahkan saat ini dia melepaskan kemampuan ketiga perisai Xuanwu, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan ribuan perisai berputar di sekitarnya. Pada saat yang sama, sosok hitam tidak lagi bisa mengunci posisinya. Hanya saja, pertempuran ini tidaklah mudah. Sosok hitam alias sang musuh juga sangat berpengalaman dalam bertempuran. Bahkan menyadari telah kehilangan kesempatan membunuh Susansi, serta merasakan dirinya terkunci oleh niat pedang Ji Juechen. Dia tidaklah memaksakan diri untuk terus maju, melainkan memilih untuk mundur ke lokasi rekannya. Istana kerajaan sepenuhnya sunyi pada saat ini. Cahaya suci menyinari semua orang, dan lebih dari 20 orang muncul dari bayang-bayang. Mereka dengan cepat membubarkan diri mengepung Susansi dan ketiga rekannya. Cincin roh bersinar terang, bahkan ada 4 Feng Hao Dolo di antara 20 orang tersebut, sedangkan sisanya merupakan Dolo 8 cincin roh. 2 di antara mereka terlihat relatif lebih lemah. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang terlihat sedikit lebih dari 40 tahun. Dia adalah seorang Sagero, serta ada pemuda lain yang memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dan dia sepertinya berumur kira-kira 30 tahun. Dia adalah Kaisar Jiwa 6 cincin roh. Waduh, udah biasa ya guys ya. Orang paling lemah emang paling songong ya kan? Di saat Susansi melirik Nan Qiu Qiu, serta Nan Qiu Qiu segera muncul di samping Jiang Nanan dan ibunya alias Wei Lingsun. 10 sosok bergegas muncul di belakang mereka, bahkan dipimpin oleh seorang Feng Hao Dolo, di mana hal ini menandakan kelompok Susansi benar-benar telah terkepung.
Pemuda dengan ekspresi dingin di wajahnya tertawa dingin dan berkata, "Jangan mencoba melarikan diri atau meminta bala bantuan, karena itu hampir mustahil. Istana yang sepi ini tidak memiliki korban lain kecuali beberapa dari mereka. Mereka sudah berurusan dengan semua penjaga pribadi Susansi. Mereka juga telah menggunakan alat roh kelas 8 yang dibeli dari Kekaisaran Rio untuk mengisolasi tempat ini. Jadi tidak ada satupun suara yang akan keluar, bahkan jika pertempuran epik terjadi." Susansi menatap dingin ke arah pemuda di depannya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah Anda Sueleng dan Suekui?" Wadidaw, spoiler kita udah jauh banget ya guys ya. Dimana saat ini di tengah-tengah kerusuhan benua dulu oleh penyerangan kerajaan Rio, Susansi justru harus menghadapi masalah internal kerajaan Doling ya guys ya. Yang pada intinya, Susansi bukanlah egois ataupun berambisi menjadi kaisar, tetapi dia ingin menyerahkan posisi kekaisaran kepada orang yang tepat, sehingga bisa membangkitkan kembali kerajaan Doling. Ya kalau orang-orangnya songong gak bisa diandelin, udah pasti cuman bawa kehancuran ya kan? Oke lah guys, buat temen-temen yang masih penasaran gimana sih kelanjutan spoilernya, langsung aja subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support Mimin dan nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Franks, Ketua Sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.